Wah, kali ini kita sudah ada di episode kedua nih. Masih bersama dengan saya Anggi. Di episode kali ini, Indo5 akan membahas tentang pentingnya pemilihan tempat penyelenggaraan sebuah event. Halo semua, saya Adit. Saya Sakti. Saya Gina. Kami dari Indo5. Adit, Apa Ersa? Lo nanti ikut nggak technical meeting di hotel? Ikut dong, ini lagi siap-siap gua. Kamera sama recorder gua udah bawa ya, Dit. Oh, thank you Sak, aman ya? Hello, ada aku loh di sini. Sebetulnya kita ngapain sih technical meeting di hotel? Kita itu mau ngecek venue Gina. Emang ngapain sih pakai cek segala? Kan lewat Google juga bisa. Jadi gini, Gin. Cek venue itu salah satu hal yang sangat penting. Makanya kita harus perhatiin. Apalagi nih menyangkut kenyamanan klien dan talent kita. Emangnya apa sih yang harus diperhatikan? Gua penasaran nih. Gue tambahin Ersa. Yang terpenting itu harus memikirkan lokasi yang strategis, Sak. Gak cuma itu, kita harus memikirkan kelistrikannya, hallnya, kita harus lihat juga tingginya. Terus ini kan lagi masa pandemi kayak gini nih. Kita juga harus memikirkan kebersihan, keamanan, dan protokol COVID juga harus ada di situ. Akses kemudahannya juga harus diperhatikan, Sak. Oh iya, masa pandemik ini kan bener-bener protokol harus dijaga. Nah, kita juga harus nyari tempat yang menyediakan protokol itu. Udah bener-bener harus siap lah si protokol ini. Masih banyak lagi deh, gue gak mungkin dong nyeritain satu-satu. Betul banget yang dibilang sama Adit. Ini tuh emang banyak banget detailnya. Iya. Wow, sedetail itu ya. Ini kan baru pemilihan tempat. Wajib banget, Sak. Ini tuh bener-bener harus diperhatikan karena ini itu adalah awal. Makanya Mbak Gin, kita tuh nanti mau ke Ritz SCBD untuk ngecek semuanya. Karena tuh yang gue tahu ya, Ritz SCBD ini tuh emang terkenal banget sama protokol COVID-19-nya. Oke, jadi aku ambil kesimpulan ya. Jadi Ritz ini mengikuti protokol COVID. Nah, jadi kalau udah selesai masa pandemi, kalau klien aku mau buat acara dangdutan, bisa dong di situ. Ya, tepat sekali Anda Gina. Tepat salahnya tapi kalau membuat acara dangdutan itu kita juga harus tahu lokasinya itu di mana, di indoor atau di outdoor, terus lokasinya di mana, dan harus benar-benar cocokin nih antara crowdnya. Jadi nggak main asal naruh lokasi. Betul banget yang Adit bilang, lagi-lagi ya, lokasi itu sangat penting untuk diperhatikan. Soalnya tuh acaranya kan harus nyambung dengan lokasinya. Wow, asli, mohon maaf, banyak banget yang harus diperhatiin. Benar, jadi please banget ya untuk perhatikan. Makanya sekarang tuh kita mau visit langsung ke tempatnya. Oh iya, ya udah deh, mulai sekarang aku akan lebih perhatikan lagi biar nggak salah dan buru-buru. Ngomong-ngomong soal visit, 1 jam lagi kita bakalan technical meeting di Ritz-Carlton dengan pihak hotel. Yuk, berangkat yuk. Oh iya, udah asik-asik ngobrol gini kita malah lupa. Aku nggak ikut ya. Enak aja lu, ikut. Jadi yuk. Hai guys, sekarang gue lagi di technical meeting JNT Express semarak ulang tahun yang kelima. Sebelum memilih event yang tepat, kita harus memperhatikan beberapa hal dalam menyelenggarakan sebuah event seperti sponsor, brand, siapa target audiensnya, berapa jumlah target audiens, kelayakan keamanan, kenyamanan sangatlah penting. Jangan lupa untuk mengetahui informasi tentang venue yang akan kita pilih. Venue mempunyai peranan penting untuk kelangsungan dari sebuah event. Nah, berikut faktor-faktor penting dalam memilih venue terbaik. 1. Lokasi. Faktor lokasi sangatlah penting biasanya terkait dengan beberapa aspek seperti akses untuk kemudahan transportasi dan jarak. Jarak sangatlah penting, maka carilah venue terbaik yang letaknya strategis, mudah dijangkau agar efisien waktu. Yang kedua, akses atau kemudahan pengunjung untuk mencapai venue tersebut. Faktor yang harus dipertimbangkan adalah seperti akses menuju lokasi, tidak padat sehingga pengunjung dapat mudah ke lokasi. Yang ketiga, fasilitas dan kapasitas. Sangatlah penting bagi kita untuk mengetahui fasilitas apa yang diberikan oleh venue yang kita pilih, yang sesuai dengan kebutuhan event. Contohnya, jika event besar seperti konser dibutuhkan parkiran yang luas, ada toilet, dan juga lokasi yang luas untuk panggung konser yang ingin kita adakan. Yang keempat, jenis venue dan target audience. Pengunjung adalah raja, kita harus targetkan pengunjung yang akan datang di event. Jenis venue mempunyai peran untuk kita menentukan target pengunjung di event, entah dari segi biaya ataupun luas lokasi. Yang kelima, budget. Salah satu faktor yang sangat penting menentukan venue yang tepat adalah sesuai budget. Harus jeli dalam memilih venue untuk event, agar tidak mengalami kerugian akibat salah memilih venue. Yang keenam, faktor sponsor.
Untuk yang mengadakan sebuah event dengan banyak sponsor harus menyesuaikan juga dengan venue yang akan dipesan agar sponsor tidak merasa kecewa. Yang ketujuh, info venue. Maksudnya di sini harus datang secara langsung ke tempat venue untuk memastikan info yang didapat apakah sudah real dengan venue tersebut. Hal ini untuk menghindari fake picture yang tersebar di brosur atau web tempat event yang akan kita adakan. Keamanan dan kenyamanan. Karena sekarang lagi di masa pandemi, event organizer harus sangat mementingkan keamanan dan kenyamanan. Harus memilih tempat yang sudah pasti aman dan memenuhi semua standar protokol COVID-19. Zero mistake menjadi acuan Indo 5 di dalam membuat sebuah event. Maka dari itu, Indo 5 sangat fokus untuk menentukan pilihan tempat. Untuk lebih lanjut mengenai pemilihan tempat dan protokol yang sudah disiapkan, langsung aja ngobrol dengan salah satu tim dari The Ritz-Carlton Jakarta. Halo teman Indo 5, saya sekarang lagi bersama Mbak Francisca, saya catering sales eksekutif dari Ritz-Carlton Pacific Place. Ya Mbak, aku sebenarnya mau nanya mengenai protokol COVID-19 karena kita akan mengadakan acara di Ritz-Carlton ini, di ballroom. Protokol apa sih dari Ritz-Carlton sehingga bisa membuat event di Ritz-Carlton ini? Oke, kalau untuk guidance-nya sendiri, kita sebenarnya dari company kita, which is Marriott International, memang sudah diberikan beberapa guidance yang memang mengikuti juga protokol kesehatan lokal, which is dari Indonesia. Nah, contohnya kalau untuk event seperti kita ini, kita sebelum loading nih Mas, kita encourage banget untuk vendor-vendor kita untuk bawa disinfektan. Jadi sebelum event mulai dan mereka loading masuk ke dalam ballroom, semua barang-barang harus disinfektan. Berarti sudah steril semua ya Mbak? Nah, yang masuk ke sini semua sudah steril dari... Benar sekali. Lalu juga nanti untuk dari vendor-vendornya kita akan cek temperature check. Kalau misalnya beliau itu lebih dari 37,3 derajat ya, beliau akan diminta untuk istirahat dulu selama 5 menit, lalu akan dicek kembali apakah dia masih panasnya di atas 37,3. Kalau misalnya bisa turun, beliau akan Boleh masuk. Jadi saya aman. Kadang-kadang panas turun naik turun. Kadang-kadang kan bisa kepanasan. Iya. Ini itu kita kasih kesempatan kayak 3 kali. Tapi kalau misalnya memang beliau sudah 3 kali dites tapi masih tetap di 37,3, mohon maaf sekali, kita biasanya kita akan untuk switch timnya. Switch tim atau kita pulangkan saja untuk menjaga keamanan. Benar. Lalu kalau untuk dari hotel sendiri, nanti kalau misalnya kalian sebelum loading, pasti kita akan bantu untuk disinfektan semua ruangannya. Jadi semua nanti artis datang, dari klien semua datang, semua pokoknya sudah aman dari protokol COVID-19 di Ritz-Carlton. Benar. Jadi kayak gitu guys. Jadi semua buat event di sini semua aman ya. Jadi bisa mengadakan event di sini. Pokoknya udah aman. Oke, terima kasih Mbak Francisca. Thank you. Mengantisipasi dan mencegahnya penularan virus corona secara efektif ternyata tidak cukup hanya dengan melakukan social distancing dan mencuci tangan saja. Diperlukan juga menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Salah satunya dengan dilakukan penyemprotan disinfektan untuk menghilangkan atau membunuh segala hal terkait mikroorganisme, baik virus bakteri pada objek permukaan benda mati. Sekarang saya bersama Pak Deden. Pak Deden sebagai apa nih Pak? Saya sebagai supervisor operation di Bangkai. Bangkai Ritz-Carlton Jakarta. Nah Pak, aku mau nanya sedikit nih mengenai ruangan yang diinfektan semuanya, barang, kursi, sudut-sudut ruangan, semuanya lah, semua ruangan, segala-galanya kaca dan semuanya. Itu gunanya buat apa sih Pak? Intinya sih kita menjaga ya. Jadi sebelum event itu kita diwajibkan untuk sterilisasi. Semuanya steril. Semua iya, equipment, ruangan ya. Jadi customer juga percaya ya, merasa lebih nyaman dan benar. ibaratnya kalau misalnya event di Ritz-Carlton jadi lebih nyaman dan udah nggak takut lagi mengenai corona gitu ya. Terus apa lagi Pak? Pokoknya intinya sih sebelum sama sesudah itu kita harus sterilisasi ulang. Sterilisasi ulang supaya benar-benar setiap ada event, setiap ada orang masuk sini tetap fresh ya Pak ya? Fresh. Seperti tidak ada corona sama sekali. Iya, aman. Terus ada lagi nggak Pak? Apa aja nih barang apa aja sih yang diinfektan semuanya gitu biar bersih dari virus corona ini? Jadi dari furniture ya, bangku, meja, terus stage juga modul, karpet, dinding. Oh karpet juga? Karpet juga, iya. Habis divakum, habis itu dikasih disinfektan langsung gitu ya Pak? Iya, sebelum event juga kita harus sterilisasi ulang jadi. Oh jadi emang udah standar dari Ritz-Carlton sendiri untuk menjaga kebersihan dan semua steril? Iya.
Gitu. Ada lagi Pak? Itu aja pokoknya. Itu aja. Semua pokoknya WC semua aman ya Pak ya. Aman, Jadi aman. orang masuk ke sini udah merasakan hawa yang segar lah, bebas dari COVID-19 insya Allah. Terima kasih semuanya. Nah, itu dia technical meeting dari samarak ulang tahun JNT Express yang kelima. Nah, tadi kalau saya mau review sedikit, tadi kita udah ngebahas mengenai stage, lighting, produksi, semua akan diobrolin di technical meeting ini. Untuk lebih lanjutnya, kita ngobrol langsung aja nih ke show director JNT Express samarak ulang tahun yang kelima. Baik, hari ini kita melakukan technical meeting untuk event anniversary yang kelima dari JNT Express, dan hari ini kita kumpulkan semua vendor, di mana vendor kita berikan arahan dan informasi yang tepat untuk pelaksanaan event kita di tanggal 30. Kita ceritakan mengenai eksekusi yang akan kita lakukan tanggal 30, detail program, detail desain panggung yang akan kita create atau kita ciptakan nanti, kemudian rules tata tertib di masa COVID ini, para vendor harus clear dan kita mengantisipasi bagaimana kita semua yang mengikuti event ini stay safe dan stay healthy. Dan setelah langkah dari technical meeting ini, yang kita lakukan adalah kita membuat checklist kembali apa yang sudah dilakukan di technical meeting ini untuk persiapan menuju ke loading dan persiapan untuk menuju ke acara, sehingga antisipasi dan minimalis yang kita tidak inginkan bisa kita maksimalkan dengan baik dan menuju ke event yang lebih secara nantinya excellent dan smooth berjalan. Harapan salah satu klien bekerja sama dengan Indo 5 untuk menyukseskan acara ini. Halo, saya Gatra dari JNT Express. Hari ini kita sudah melakukan technical meeting antara JNT Express, tim Indo 5, dan juga tim Livestream. Nah, dengan adanya technical meeting ini, kita semua bisa semakin bersinergi dan juga akan semakin membuat acara ini semakin lancar sampai ke hari-hari itu. Sukses terus JNT dan Indo 5. Wah, banyak banget ilmu yang aku dapat dari visit tadi. Bener, nggak sia-sia banget ikut. Tujuan nggak sampai situ aja kawan. Ternyata memang penting sekali Sak untuk penentuan lokasi sebuah event. Sebenarnya ya, masih banyak lagi yang harus dipelajari. Maka dari itu, penting banget mempersiapkannya secara detail. Nah, yang terutama tuh untuk kenyamanan klien dan artis kita. Dan membuat klien puas dengan pelayanan yang kita sudah sajikan. Semoga kita benar-benar clear deh ya ngerjain project ini. Semoga zero mistake. Amin. Zero mistake menjadi acuan Indo 5 untuk membuat event. Nah, jadi begitulah kesimpulannya. Jangan lupa ya, kita harus perhatikan juga dalam pembuatan panggung. Di episode ketiga. Dapatkan hadiah menarik dengan total hadiah Rp1.500.000 untuk 5 orang pemenang. 5 hadiah Mi Band. Caranya mudah banget, hanya menonton 5 episode dari mudahnya membuat event virtual dengan komen sebanyak-banyaknya di setiap episode. Dan jangan lupa cantumkan di Instagram kalian. That's yang terpenting, jangan lupa subscribe YouTube channel Indonesia 5 dan follow akun Instagram Indo5 @Indonesia5com. Pengumumannya akan di Instagram Indo5 @Indonesia5com setelah episode kelima. Semoga beruntung dan jangan lupa saksikan episode ketiga proses pembuatan panggung event. Stay tune ya.